Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi wawancara wabarakatuh. kali ini, saya akan sedikit bertanya mengenai solusi yang sudah atau akan Ibu terapkan di kelas untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang kurang dan untuk solusi pembelajaran yang dirasa sulit oleh siswa. Silakan Bu. Kalau misalkan untuk solusi memotivasi belajar anak, kalau anak itu kan pastinya ujung-ujungnya ke nilai ya. Iya, betul. Jadi tetap aja kalau misalkan untuk memacu motivasinya mah tetap aja diiming-imingi sok kalau misalkan kamu belajarnya bagus atau misalkan kalau saya sok ibu mah asal nilai tugasnya semua masuk kemudian kamunya tidak gandeng di kelas nyaman nilainya pasti di atas 80 kayak gitu. Tapi kalau misalkan anak-anaknya teh tidak mengerjakan tugas, tidak masuk tugasnya, terus di kelas tidak membuat tidak nyaman nilainya pasti di bawah KKM. Itu mungkin memotivasi mereka biar belajar lebih sungguh-sungguh. Uh, terus apalagi ya? Berarti itu kayak lebih pendekatan ke siswa ya. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk model pembelajarannya, solusi untuk pembelajarannya modelnya mungkin ngasihnya PBL. Jadi misalkan kalau setelah kita saya ngasih materi ke anak, terus nanti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan nih ada masalah kayak gini. Nah, kemudian nanti solusinya tuh kayak apa oleh mereka. Kemudian jadi memecahkan sebuah masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari karena kewirausahaan itu kan bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang ada, misalkan masalahnya itu masalah tidak punya pekerjaan misalkan untuk nanti, misalkan kamu misalkan tidak punya pekerjaan, apa yang harus kamu lakukan. Nah, seperti itu adalah masalah yang ada di kehidupan dia untuk nanti setelah dia selesai sekolah di sini. Jadi lebih menekankan ke situ. Dikasih masalah seperti itu. Kira-kira kamu mau ngapain? Mau bisnis kah atau mau apa gitu. Kalau misalkan situasinya kayak sekarang ini susah mencari pekerjaan, lapangan kerjanya terbatas, dan mungkin itu. Kemudian juga untuk mempersiapkan dia nanti setelah selesai sekolah di sini, mereka dikasih sebuah proyek gitu ya. Jadi metodenya PJBL. Nanti proyeknya apa? Kalau di sini mungkin karena saya ngajar kewirausahaan, anak-anak awal-awal suka disuruh coba kira-kira kamu punya ide bisnis nggak? Nah, kalau punya ide bisnis, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kamu sekarang direncanakan, tapi mungkin kalau bisa direncanakan sekarang boleh, kalau misalkan untuk nanti pun boleh. Misalkan kalau sudah punya ide bisnis, biasanya coba dituangkan dalam rencana usahanya seperti apa. Nah, kalau nanti langsung di situ bisnisnya apa, rencananya usahanya apa, kira-kira modalnya mau berapa. Nah, kemudian sampai ke apa? Bagaimana cara membuat produk tersebut. Jadi sebuah proyek itu ya, sampai dari awal sampai akhir, sampai produk tersebut bisa sampai ke konsumen. Jadi sampai mereka memasarkan. Nah, itu mungkin proyeknya seperti itu. Nah, ini berlanjut dari kelas 2 sampai ke kelas 3. Jadi kelas 2 kita dikasih dulu ilmunya bagaimana kalau kita misalkan berbisnis. Nah, nanti pas kelas 3-nya baru kita mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan itu. Jadi bagaimana cara mereka menjual tetapi dengan
membuat produknya sendiri. Berarti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sama halnya kalau saya kan belajar biologi, Ya. berarti diaplikasikan juga dengan Dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Kan biologi itu tidak hanya pembelajaran di kelas saja, Ya. tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Baik Ibu, Ya. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.